Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Al-Amthilatut Tasrifiyah, wazan-wazan tasrif karya Ustaz Syekh Muhammad Ma'sum. Kita masih di pembahasan fi'il mudhari. Yang kemasukan la nahi. Ini juga sama. Ini lebih banyak nahwunya daripada sorobnya. Terus sekarang fi'ilun nahi. Fi'il nahi al-muttasil bi dhamiri raf'in, yang bersambung dengan dhamir rafa'. Sama ya yang kemarin. Antum tinggal ingat saja alamat jazm. Kalau sahih akhir maka dia diapain? Sukun. Kalau af'alul khamsah hilangkan nunnya. Kalau dia mu'tal akhir hilangkan huruf terakhir. Nah, ini mudah sekali. Lihat ya contoh. La yaf'al, la yaf'ala, la yaf'alu, la taf'al, la taf'ala, la taf. Di sini belum mulai juga dengan yang di tasdid akhirnya. Iya, seharusnya mulainya dengan yang biasa saja dulu. Baik, kelihatan kan? Iya, di sini juga langsung belum. La taf'ala yaf'alla. La yaf'alla, la yaf'allu. La taf'alla, la taf'alla, la yaf'alilna. La yaf'alilna. Karena kalau nun niswah dibuka tasdidnya. Dibuka tasdidnya. Di sini seandainya belum langsung contohkan sahih saja dulu, itu lebih mudah. Paham kan? Misalnya anggaplah bagus kita contohkan misalnya yang wazan kebanyakan. Yaf'ul, yaf'ulu. Ini lebih mantap. Tinggal antum masukkan la jazm. Tasrifnya kan ini kalau antum tasrif yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Ya kan? Taf'alu, taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Tinggal kemasukan la. Sukun kalau sahih akhir. Hilangkan nun kalau af'alul khamsah. Kalau ada nun niswah mabni. Di atas sukun. Jadi kalau antum tasrif itu masukkan la yaf'alu. Langsung bilang apa? Coba antum masukkan la ya, saya tidak. Yaf'alu. Yaf'alani. Yaf'alani. Yaf'aluna. Taf'alu. Taf'alu. Taf'alani. Yaf'alna. Mabni. Nah, kemudian yang ta, itu awalannya ya. Ta. Taf'alu. Taf'alani. Hilang nun. Taf'aluna. Taf'alina. Hilang nun. Taf'alani. Taf'alna. Mabni. Af'alu. Af'alu. Naf'alu. Mudah kan? Dipahami nih? Sama ini. Cuman baru contohkan langsung yang tasdid akhirnya. La yaf'allu, la yaf'alla, la yaf'allu. La taf'alla, la taf'alla, la yaf'alilna. La taf'alla, la taf'alla, la taf'allu. Setelahnya la taf'alli, la taf'alla, la taf'alilna. Kemudian belum tidak lanjut ya. Yang la af'allu, la af'alla. Karena menurut yang disebutkan, kan orang tidak larang dirinya.
jangan saya lakukan. Dah, jangan kami lakukan. Tapi lanaf ini kan jazm, bisa masuk pada semuanya. Tidak ada kaitannya dengan tasrif atau larangannya. Paham kan? Bisa masuk pada apa? Semuanya. Ya, bisa masuk pada semuanya. Jadi bisa diteruskan. Kemudian berikutnya la yaf'alillah. Ini untuk fi'il rubai. La yaf'alillah. La yaf'alillah, la yaf'alillu. La taf'alillah, la taf'alillah, la yaf'alilna. La taf'alillah, la taf'alillah, la taf'alillu. La taf'alilli, la taf'alillah, la taf'alillal, la taf'alilna. Paham ya? Nun niswa. Nun niswa. Lihat contoh biasanya untuk fi'il sulasi selain wazan tadi yang rubai. La yadrib. Coba lanjut. Jelas. Coba yang kode. Mudah. Sekarang yang sohih mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Yaksha. Ingat baru contohkan cuma satu. Antum tinggal tambahkan yang waw. Ya, ini kan contoh alif. Contoh alif. Coba yaksha. Selesai. Sekarang belum datangkan berikutnya itu fi'il madhi bersambung dengan domir mansub. Fi'il mudhari yang bersambung dengan domir mansub. Itu yang dalam baca kitab. Kalau ada ha bersambung dengan fi'il kan mansub. Ini semuanya sekarang. Antum akan tahu semuanya ini. Kalau begini domirnya maka maf'ulun bih. Ini membantu ini dalam tasrif. Lihat ad-domirul mansub. Antum kasih tanda ini berguna dalam baca kitab. Domir-domir mansub. Al-muttasil bil fi'il madi. Yang bersambung dengan fi'il madi. Artinya kalau antum dapat ini domir. Langsung bilang maf'ulun bih. Dalam baca kitab gundul nanti. Kan kalau dalam kaidah yang anak kasih kan hu. Kalau ada hu, ha kan bersambung dengan fi'il. Maka langsung antum bilang apa maf'ulun bih. Sekarang semuanya. Semuanya lihat. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Dorobaha, dorobahuma, dorobahunna. Dorobaka, dorobakuma, dorobakum. Setelahnya dorobaki, dorobakuma, dorobakunna. Dorobani, dorobana. Semua ini domir mansub. Kita lihat mulai dari atas. Dorobahu, mana domir mansub? Hu, maf'ulun bih. Dorobahuma. Huma, dorobahum. Dorobaha. Dorobahuma. Dorobahunna. Dorobaka. Dorobakuma. Dorobakum. Dorobaki. Dorobakuma. Dorobakunna. Dorobani. Nah, jangan bilang ni, itu ya. Saya kasih antum rahasianya. Ini asalnya adalah doroba. Doroba baru ya. Ini ya-nya ini yang terjemahannya saya. Paham ini? Nunnya apa? Kan selalu dibilang dorobani. Kok ada nun? Ni. Ini nun apa? Ini sebut dalam bahasa Arab. Ini nun penjaga fi'il supaya tidak kasroh. Kan begini. Kalau antum langsung sambung ini ya ke ba. Maka fi'ilnya harus diapain? Ini. Kan ini antum masukkan ini ya ke fi'il doroba. Antum harus apain fi'ilnya? Kan kasroh. Ada nggak fi'il di kasroh? Ada nggak fi'il di kasroh? Tidak boleh. Karena fi'il tidak boleh di kasroh. Ditaruhlah ini nun. Supaya dia di kasroh. Paham? Karena kalau langsung fi'il di kasroh. Itu jadi isim. Karena alamat isim siapa? Kasroh. Nah, ini disebut dengan nun wikoyah.
Nun penjaga. Nun apa? Penjaga. Jadi khusus kalau domirnya ya. Khusus kalau domirnya ya. Ditambahkan antara fiil dan ya itu nun. Namanya nun apa? Wikoya. Penjaga fiil dari kasro. Makanya dia yang di kasro. Nun yang di kasro. Ni. Jadi jangan bilang maf'ulun binya ni. Maf'ulun binya siapa? Iya. Nun itu hanya siapa? Nun wikoya. Nun penjaga. Penjaga apa? Penjaga fiil dari kasro. Penjaga fiil dari kasro. Jelas? Jelas ini? Nah itu yang disebutkan. Jadi dorobani itu ninya. Dorobana. Mana dia maf'ulun binya? Semua ini maf'ulun bih. Hanya saja antum perhatikan saudara. Satu masalah lagi setelah itu. Khusus. Khusus ini na. Na ini antum harus hati-hati. Na ini dia bisa menjadi fa'il dan bisa menjadi maf'ul bih. Ini yang masalah ini na. Dia bisa jadi fa'il, bisa menjadi maf'ul bih. Bisa, karena dia berserikat antara fa'il dan maf'ul bih. Karena termasuk domir yang menjadi fa'il, domir berharokat. Nah, kan begitu. Termasuk juga domir yang domir yang menjadi maf'ul bih. Nah, kalau yang lain, kalau dorob ta. Sini kan dari dorobaka. Dorob ti, dorobaki. Beda, ini na masalah. Na masalah. Sekarang pertanyaan kita. Kapan saya bilang ini fa'il? Naknya. Kapan saya bilang maf'ulun bih? Jawabannya lihat akhir fi'il itu. Sebelum naknya. Kalau dia sebelumnya naknya disukun. Maka fa'il. Misalnya Anda bilang begini. Dorob na fa'il. Kalau sebelum naknya disukun. Fa'il. Kalau sebelum naknya berharokat. Misalnya. Dorobana. Maka naknya apa? Maf'ulun bih. Perhatikan baik-baik itu. Kalau sebelum naknya sukun. Fa'il. Kalau sebelum naknya fathah. Maf'ulun bih. Ingat baik-baik itu. Karena dia berserikat. Karena dia berserikat. Jelas ya? Abu Zakaria? Lihat. Dorobana. Sukun atau berharokat? Dorobana. Sukun atau berharokat? Berharokat. Berarti siapa dia? Siapa dia? Maf'ulun bih. Jelas? Ini jelas. Dan ini bisa antum ganti ya. Fiilnya tidak harus doroba. Tidak harus doroba. Coba ganti dengan kata ba. Tidak, bukan nas. Dari awal. Kan dorobahu. Coba ganti dengan kata ba. Coba fataha. Sulit ya? Fatahahu. Fatahahu. Ha-hu. Ha-hu. Ulang-ulang. Gosala. Santum. Lihat setelahnya lagi. Dorobuhu. Yang ada tambahan wawunya. Kan gini saudara. Itu semua yang gini. Doroba, doroba, dorobu. Itu bisa antum sambungkan dengan hu. Misalnya doroba, doroba. Bisa. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Paham ini? Itu semua yang tasrif. Doroba, doroba, dorobu. Bisa antum tambahkan hu setelahnya. Sama dengan dorobtu. Dorobtu bisa juga. Dorobtuhu, dorobtuhuma, dorobtuhum. Dorobtuha, dorobtuhuma, dorobtuhunna. Dorobtuki, dorobtuka. Paham ini?
Jelas ini? Semuanya bisa. Sekarang, dorobuhu. Coba. Nah, dorobtumuhu. Itu asalnya dorobtumhu. Dorobtumhu. Cuman supaya ndak ada sukun sebelum hu ditambahkan waw. Ditambahkan apa? Waw. Coba dorobtumuhu. Lemah sekali. Padahal tidak berpuasa. Ulang-ulang suaranya. Dorobtumuhu. Itu belum kasih 2. Kita tambah lagi. Yang belum kasih. Dorobahu. Coba. Ulang. Dorobahu. Jelas berarti? Jelas lagi? Yang belum apa? Dorobu sudah, doroba sudah, dorobta. Supaya penggantinya ti. Dorobta. Dorobta. Kalau tambah hu, antum tahu terjemahan tak? Dorobtahu. Kamu pukul dia. Itu artinya. Kalau dorob ki, terjemahannya apa? Kamu pukul ki. Kamu laki-laki. Kamu perempuan. Kamu laki-laki kan ta. Kamu laki-laki ta. Kamu laki-laki ki. Pukul kamu perempuan. Paham maksudnya? Itu nanti terjemahannya. Ah, dorob tahu. Terakhir. Mantap berarti. Alhamdulillah. Itu fi'il madhi. Ini dhamir mansub bisa juga bersambung dengan fi'il mudhari. Bukan hanya fi'il madhi. Bisa juga bersambung dengan fi'il apa? Fi'il mudhari. Sekarang lihat. Al-fi'lul mudhari. Kalau dia bersambung dengan fi'il mudhari. Yadribuhu yadribuhuma yadribuhum. Yadribuha yadribuhuma yadribuhunna. Yadribuka yadribukuma yadribukum. Yadribuki yadribukuma yadribukunna. Yadribuni yadribuna. Paham ya? Yadribuni yadribuna. Di sini cuma contohkan belum 1. Kita tambah sebentar. 2 atau 3. Coba yadribu. Coba, ini kan yang langsung akhir. Coba yang ada alifnya. Wah, Masya Allah. Iya. Yadribu, yadribani. Tambahkan hi. Ingat, karena ini kasro. Perhatikan itu. Ini kasro, berarti jadinya apa ini? Hi, pakai koedah. Hi, yadribani. Ulang. Ulang. Kan
Him, hi, him, hi, hima, him. Ha, hima, hinna. Paham itu hi? Kan ha tetap ha. Yang berbeda nanti ha itu yang begini saja. Paham ini? Yang lainnya hi. Coba ulang. Yadribanihi. Nina, Nini, Nina. Yadriba, Nini, Yadriba, Nina. Baik, lumayan. Kalau mau, Yadribu, satu ini terakhir. Yadribuna, apakah antum bisa? Yadribuna, ingat na, berarti hu atau hi? Hu, baca hu, paham kan? Yadribuna. Ada yang hilang sebagian. Alhamdulillah tapi lumayan selesai. Alhamdulillah. Sekarang berikutnya lagi ad-dhamir al-muttasil. Bukan setelahnya ad-dhamir al-muttasil. Dhamir yang bersambung. Dhamir itu ada dua. Ada dhamir muttasil yang bersambung. Ada dhamir munfasil yang terpisah. Yang tadi itu dhamir muttasil. Yang tadi kita contohkan itu namanya dhamir apa? Muttasil yang mansub. Terus yang kita contohkan juga sebelumnya doroba, doroba, dorobu. Itu dhamir muttasil juga. Tapi marfu. Sisa majrur. Di sini belum katakan mahallu jarrin. Ada dhamir muttasil yang mahalnya jar. Ada dhamir muttasil yang mahalnya apa? Jar. Lihat bihi, bihima. Ini sudah keluar sekali dari urusan sorof. Sorof urus huruf jar. Tidak akan pernah. Paham ini? Dipahami ini? Ini sorof urus siapa? Huruf jar. Bihi, bihima, bihim. Biha, bihima, bihinna. Bika, bikuma, bikum. Biki, bikuma, bikunna. Bina. Huruf jar, ingat. Dhamir kaidahnya kan? Kalau bersambung dengan fi'il maf'ulun bih. Yang tadi. Kalau bersambung dengan isim mudhofun ilai. Kalau bersambung dengan huruf jar maka majrur. Ini dia. Coba tasrif. Bihi. Coba min. Min. Minhu. Tasrif. Hah? Minni kan tasdid kan min kan tambah nun do, nun juga kan huruf sama, ndak dikasroh. Kan min. Kan min. Terus tambah ya, tambah lagi nun. Tambah lagi apa? Nun, jangan bilang mini. Tasdid, kan nun huruf ndak bisa dikasroh. Berarti tambah lagi huruf lagi. Nun tadi, nun wikoya. Nun apa? Wikoya, jadinya nun ketemu nun diapain? Tasdid, jadinya minni, minna. Jelas ini? Demikian pula huruf jar yang lain. Coba, apakah antum bisa tasrif fi? Fihi. Coba, fihi.
Apa? Fini, tetap tambahkan nun. Kan tidak bisa di kasro. Tambahkan nun, apa jadinya? Fini, Fina. Paham ini? Apa? Bukan. Fini. Boleh antum hilangkan. Via. Dah, boleh tapi asalnya tambah karena huruf tidak bisa di kasro. Huruf tidak bisa di kasro. Jelas berarti. Berikutnya. Mahallu nasbin. Ini yang masalah penulis. Ini belum dikritik di sini. Dari mana? Begini saudara. Judul di atas apa? Apa belum kasih judul? Ad-domir al-muttasil. Domir muttasil. Sementara ini mahallu nasbin, domir munfasil yang belum contohkan. Yang mahallu raf'in, sebentar domir munfasil juga. Nah, di sini belum dikritik. Belum contohkan sekarang bukan domir muttasil, tapi munfasil. Terpisah. Karena domir ini iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ini domir apa ini? Munfasil. Kan irob. Iyaka na'budu. Iyaka domir munfasil. Bukan domir muttasil. Nah, di sini belum dikritik. Judulnya domir muttasil. Seharusnya belum bagi dua di atas. Domir ada dua. Ada muttasil, ada munfasil. Contoh muttasil itu. Bihi, bihima, bihim. Ditambah yang sebelumnya. Contoh munfasil. Iya, itu. Paham kan? Dipahami ini? Iya. Jadi seharusnya pembagian penulis seperti ini. Ad-domair. Domir. Dia terbagi dua. Ada muttasil. Ada munfasil. Munfasil. Nah, domir muttasil ini kedudukannya tiga. Ada rofa, ada nasab, ada jer. Paham? Yang rofa, dorobat, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Itu rofa. Paham ini? Itu rofa. Nasab yang sebelumnya tadi yang kita ambil. Dorobahu, dorobahad, dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Paham nasab? Yang jar bihi, biha, bihi, bihima, bihim. Paham ini? Paham ini? Kemudian domir munfasil. Ini hanya ada dua. Rofa sama nasab. Paham ya? Ini contohnya masing-masing ya. Antum anggaplah ini dorobta. Ya. Dan teman-temannya. Dorobta dan teman-temannya. Nasab antum contohkan dorobahu. Dorobahu dan kawan-kawannya. Jer tadi bihi dan kawan-kawannya. Paham ini? Domir rofa yang munfasil saudara, bukan muttasil. Domir rofa munfasil. Ini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Jadi ini yang rofa ini huwa dan kawan-kawannya. Domir nasab munfasil terpisah. Inilah iyahu, iyahu, iyahuma, iyahum, dan kawan-kawannya. Paham ini? Ini pembagian yang tepat. Bukan yang dicampur. Ini yang tepatnya. Jelas ya? Nanti antum bisa bantah sendiri. Kalau antum sudah belajar mutammimah. Kan di sana nanti di buku nahwu yang ketiga. Buku nahwu yang ketiga. Kan ini urusannya nahwu saja. Nahwu juga dengan sorof. Jadi ini pembagian domir secara umum. Domir ada muttasil, ada munfasil. Kalau muttasil ada rofa, ada nasab, ada jer. Rofa, dorobta contohnya. Nasab contohnya dorobahu. Jer contohnya bihi. Paham? Sementara domir munfasil yang terpisah hanya bisa rofa sama nasab. Dan itu sudah terpisah. Kalau rofa, huwa, huma, hum. Paham? Kalau nasab, iyahu. Yang selalu ada iyanya. Yang selalu ada apanya? Iyanya. Jelas? Jelas ini? Ini harus antum pahami baik-baik. Lihat sekarang.
Mahallu nasbin, yang mahalnya nasab. Iyahu, ini domir apa ini? Muttasil atau munfasil? Apa? Apa? Munfasil. Coba iyahu. Mudah. Sekarang mahallu raf'in. Ini domir ini mahalnya rofa. Domir munfasil terpisah. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Coba huwa. Yang bikin lagi heran kita setelahnya al-isyarah. Kenapa ada isim isyarah di pembahasan sorof? Ulama sorof sepakat. Sorof itu hanya membahas fi'il mutasorif. Fi'il yang bisa ditasrif. Dan isim mutamakin, isim mu'rob. Tidak ada silang pendapat. Fi'il tasrif, buku tasrif itu hanya membahas fi'il yang bisa ditasrif dan isim mu'rob. Tidak pernah dia bahas isim mabni. Dan tidak pernah dia bahas huruf. Di sini belum dikritik. Tapi ya kita ikuti. Masuk isim isyarah di sini. Ini jauh sekali. Isim isyarah ditasrif. Dan ditasrif. Lihat. Dani ulai. Tani ulai. Paham ini? Inilah isim isyarah. Dani ulai. Tani ulai. Ini isim isyarah. Ini artinya ini bisa itu. Kalau antum tambahkan kaf jadinya itu. Daka. Ini masalah. Karena ini masalah bermasalah. Masalahnya belum bawakan aslinya dan dia bisa ditambah. Asal isim isyarah itu da. Ini da ini bisa terjemahkan ini, bisa diterjemahkan apa? Itu. Pertama dia akan diterjemahkan ini kalau ada ha biasanya. Jadinya ha da. Jadi bisa ditambah ha di awalnya. Hada, jadi ini. Da biasanya diterjemahkan itu kalau ditambahkan ka menjadi daka. Dan kalau ini terjemahannya itu. Daka. Dan untuk menambah lebih jauh lagi, itu yang jauh tambahkan lam sebelum ka. Jadinya apa? Dalika. Itulah jadinya. Asalnya itu da. Boleh hada. Boleh daka. Boleh tambah lam sebelum kaf. Untuk menunjukkan jauh. Paham? Jadinya apa? Dalika. Paham? Tulisannya begini. Tidak ditulis alif setelahnya. Biasanya dalam Al-Quran dia kasih harokat lurus begini. Kalau harokatnya lurus, itu ada alif. Kalau harokatnya seperti ini, tidak ada alif. Jadi ada alif kecil. Da panjang. Daka. Ada alifnya. Dalika. Kalau ada li-nya itu, biasanya sudah tidak ada alifnya. Dalika. Demikian pula yang di bawahnya. Ulai. Ulai. Kan begitu? Ulai. Boleh antum tambahkan ha. Jadinya apa? Haulai. Ini kalau mereka ini. Mereka ini. Kalau itu. Jangan tambahkan ha. Tambahkan kaf. Jadinya apa? Ulaika. Itu permainan ini itunya. Jadi asalnya itu ulai. Kalau dekat. Haula. Kalau jauh. Ulaik. Dipahami ini? Dipahami ini modelnya? Jelas? Ini yang belum masukkan. Ini punyanya nahwu. Antum akan paham nanti di Mutamimah. Di buku ketiga setelah Tuhfah.
Akan dijelaskan kapan tambah ha, kapan tambah lam, di sana urusannya. Ini isim isyarah. Da, tani, ulai. Ta, tani, ulai. Selesai. Sekarang isim fa'il. Tasrif isim fa'il ini sangat mudah. Tasrif isim fa'il sangat mudah. Karena isim fa'il saudara adalah fa'ilun. Ya, untuk mudakar. Fa'ilun. Nanti kiaskan ya. Kan 22. Tinggal antum buat isim fa'il semuanya. Fa'ilun ini untuk mudakar. Kalau untuk mu'annasnya apa? Fa'ilatun. Tambah saja apa? Ta. Tambah saja ta. Marboto. Untuk tasrifnya isim. Untuk tasrifnya isim. Tasrifnya itu pakai koedah musanna jama. Nih. Fa'ilun. Buat dua. Tambahkan alif dan nun. Fa'ilani. Buat jama tambahkan waw dan nun. Fa'iluna. Fa'ilatun. Tambahkan alif dan nun. Fa'ilatani. Mutanah kan? Untuk jamannya. Jamu anas salim menjadi fa'ilatun. Mudah? Paham ini? Untuk tasrifnya. Pakai kaidah mutanah dan kaidah jama. Kalau dia mudakar. Nanti jamannya mudakar salim. Kalau dia mu'anas. Nanti jamannya mu'anas salim. Dipahami ini? Coba. Itu setelahnya. Ismul fa'il al-marfu domairuhu. Isim fa'il yang marfu domirnya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Lihat modelnya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fu'alun, 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 fu'alatun. Maksudnya. Nanti tinggal antum tasrif. Ini tasrifnya fu'alun, fu'alun, fa'alatun. Ini belum jamak dengan jamak taksir. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, wa fawa'il. Maksudnya jamak taksir. Fa'ilatun boleh juga dijamak dengan jamak apa? Fawa'il. Karena yang mu'annas boleh juga dijamak dengan jamak taksir. Ini tidak beraturan sebenarnya. Karena belum campur antara jamaknya. Yang jelas yang paling teratur adalah antum buat jadi dari satu ini bisa jadi dua. Karena bisa pasangan. Mudakar, mu'annas. Kemudian dari yang pertama bisa jadi tiga. Yang kedua bisa jadi tiga. Jadi semua tasrifnya berapa? 6. Coba buat fa'ilun. Mu'annas dan mudakarnya dulu. Mudakar dulu. Fa'ilun. Fa'ilatun. Doribun. Doribatun. Kemudian dorib, doribah bisa dijamak menjadi dowarib. Dowarib. Maksudnya bisa dijamak menjadi jamak taksir. Tapi itu kan yang lain. Jamak taksir itu kan perubahannya tidak teratur. Seharusnya tidak dimasukkan dalam tasrif. Paham? Karena jamak taksir tidak punya ukuran tertentu. Anda paham ini jamak taksir? Iya kan? Dia adalah yang penting berubah dalam bentuk apa? Mufradnya. Makanya ulama yang lain tidak memasukkan ketika tasrif isim fa'il. Dia hanya masuk mudzakkar dan mu'annas. Hanya masuk mudzakkar dan mu'annas. Demikian pula kalau antum tasrifnya itu fi'il mudha'af. Seperti madun. Coba tasrif madun. Madatun. Madatun. Jelas berarti kan? Semuanya seperti itu. Mudah. Iya. Buka lagi setelahnya. Ismul fa'il al-marfu. Isim fa'il yang marfu. Ya tentunya kalau tasrif dalam sorof marfu. Jangan bilang mansub. Majrur itu butuh penyakit. Itu butuh penyakit. Lihat ba'iun. Tasrif dengan tadi. Ba'iun. Ba'iatun.
Wa'idun. Wa'idatun. Kita langkah yang di bawah itu karena jamak taksir. Kita langkah itu yang di tengah karena jamak taksir. Jamak taksir jangan kita tasrif karena bentuknya tidak beraturan. Karena tidak ada ukuran tertentu. Tidak ada ukuran tertentu. Kemudian gozin, asalnya goziun. Coba tasrif. Goziatun. Mudah. Wakiun. Mudah. Setelahnya itu adalah isim fa'il yang di atas 3. Coba mu'lawwitun. Langsung pilih yang sulit beliau ya. Langsung wazan mu'lawwitun. Tidak ada bilang mustaghfirun yang lebih mudah. Paham kan? Tapi tidak apa-apa. Mu'lawwitun. Sama ya? Bedanya muannas mudzakkar. Mu'tiyun, mu'tin. Ini lagi yang masalah. Al-mansub. Isim fa'il al-mansub. Kenapa didatangkan mansub? Tapi kan tidak apa-apa. Supaya antum bisa bedakan. Kan gini isim mutsanna kan kalau marfu pakai alif. Kalau mansub pakai apa? Iya. Jam mudzakkar salim. Kalau marfu pakai apa? Jam mudzakkar salim. Kalau marfu pakai apa? Waw. Kalau mansub? Tapi apa? Nah tahu kan orang ini. Kan itu penyakitnya nahwu. Tapi tidak apa-apa. Nah, tapi antum kan sudah belajar nahwu. Jadi ganti alif dengan ya. Ganti waw dengan ya. Karena mansub. Coba lihat. Wakian. Wakiyatun. Wakiatin majrur mansub ya dengan tanda kasro. Wah ini agak repot ini. Karena penyakit. Coba gozian. Mansub dengan kasro. Coba al-majrur. Wah biar majrur juga. Ingat alamat majrur saudara. Isim mufrad kasro. Isim mutanna ya. Jamak mudzakkar salim ya. Paham kan? Jamak salim. Kasro. Paham kan? Coba tasrif. Wa'idin. Kita langkahi isim mufrad karena sama dengan kita langkah jamak taksir. Ingat saja, jamak taksir sama alamatnya dengan isim mufrad. Iya, betul enggak? Jamak taksir sama alamatnya dengan isim mufrad. Betul enggak itu kaidah? Betul, di nahwu. Alhamdulillah. Biar disorof kita merojak nahwu ini. Alhamdulillah. Setelah itu ismul maf'ul marfu. Masya Allah. Isim maf'ul yang marfu. Tahu kan isim maf'ul? Wazannya maf'ulun. Buat dia musanna jamak. Coba lihat. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Kita langkahi itu mafa'il. Kan itu jamak taksir. Kan itu jamak taksir. Coba maf'ulun. Ulang maf'ulun. Madrubun. Coba satu lagi maqtulun. Coba ini contohkan penulis makzuwun. Mu'to.
Mansub. Masya Allah ada juga mansubnya ini isi maf'ulnya ke sebelah. Mansub, mamdudun. Ingat mansubnya fathah ya, itu maksudnya. Mansubnya di fathah. Kalau isim mutana ya, jam mudzakkar salim ya. Paham kan? Coba. Mamdudan. Majrur, masunin. Masya Allah. Setelahnya lagi. Iya. Kita lanjut. Bisa selesai ini. Insya Allah selesai besok. Ini hari apa? Rabu. Selesai besok insya Allah. Selesai besok. Kalau selesai besok, pekan depan kita tafsir. Kan ini sebenarnya yang bikin panjang karena belum masukkan nahwu. Paham? Belum masukkan pembahasan apa? Nahwu. Seandainya hanya tasrif saja isim fa'il ini, biar hari ini selesai. Insya Allah berikutnya itu kita selesaikan besok. Insya Allah. Besok tamat. Masya Allah. Tadinya rencana pekan depan ya. Tidak jadi. Alhamdulillah. Ada pertanyaan?